Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Aswandi, BP 1911111039 dari kelas pemrograman komputer B. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat database di Microsoft Access dan menghubungkannya ke Visual Basic 6.0. Berikut adalah data yang akan saya buat di Microsoft Access. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Access-nya. Kemudian klik Blank Database. Pastikan terlebih dahulu file tersebut tersimpan dalam format 2002-2003. Lalu ganti file name-nya sesuai yang kita mau. Setelah selesai, klik Create. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih View, klik Design View. Save tabel dengan nama data peminjam. Klik OK. Kemudian isi field name-nya dan data type-nya. Untuk field name kita isi nama peminjam, alat yang dipinjam, nomor HP, dan alamat peminjam. Untuk data type semuanya kita ganti jadi teks. Setelah itu kita klik View, klik Yes, kemudian isi data tabel peminjam tersebut dengan data yang telah disiapkan. Untuk membuat tabel kedua, klik menu Create, lalu pilih Table. Lalu klik View dan pilih Design View. Selanjutnya, simpan tabel dengan nama data barang. Kemudian klik OK. Lalu, isi field name. Yang pertama, alat yang dipinjam. Yang kedua, ID. Yang ketiga, jumlah alat. Yang keempat, ketersediaan. Untuk data type diganti menjadi teks, kecuali yang ketersediaan kita ganti menjadi lookup wizard. Kemudian pilih option kedua dan klik Next. Kemudian, pada baris pertama, kita isi tersedia, yang baris kedua kita isi tidak tersedia. Lalu klik Next, dan Finish. Setelah itu, kita klik View, kemudian isi tabel tersebut dengan data yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, kita membuat query. Yang pertama, pilih menu Create, kemudian klik Query Design, kemudian pilih data peminjam, lalu klik Add, dan pilih data barang, lalu klik Add. Setelah itu, double klik pada masing-masing field name yang terdapat pada kedua tabel, kecuali field name nama alat yang dipinjam pada tabel barang.
lalu klik Run, maka akan muncul hasil query-nya. Selanjutnya, membuat form. Yang pertama, klik menu Create, lalu pilih Form. Setelah itu, klik icon Save dan Save Form 1, lalu klik OK. Kemudian klik View dan pilih Design View. Kemudian kita drag ke bawah bagian form footer seperti ini. Lalu pilih button pada bagian atas dan drag pada bagian form footer. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian kategoris kita pilih record navigation dan pada action pilih go to next record, lalu klik next. Klik text, kemudian ubah nama menjadi selanjutnya. Klik next. Kemudian finish. Pilih button lagi dan drag pada form footer. Kemudian klik record navigation dan go to previous record. Kemudian klik next. Nanti teks menjadi sebelumnya. Klik next lalu finish. Klik button lagi dan drag pada form footer. Pilih record operation dan print record. Lalu klik next. Kemudian ubah pada bagian teks menjadi print. Klik next lalu finish. Kemudian klik button lagi dan drag pada form footer. Selanjutnya kita pilih application dan quit application. Lalu klik next. Klik teks, kemudian ubah teks menjadi keluar. Klik next lalu finish. Pilih tombol camber box, kemudian drag pada kotak form footer, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian pilih opsi ketiga dan klik next. Kemudian pindahkan alat yang dipinjam ke Circuit Fields. Lalu klik next. Kemudian klik finish. Lalu klik view dan inilah hasil query satunya. Langkah selanjutnya adalah membuat makro. Pertama, klik menu create,
lalu pilih makro, pilih dan klik argumen dan condition, lalu isi field condition dan action. Kemudian isi field argumen. Yang pertama itu message, itu kita isi sudah dikembalikan. Untuk bib tetap yes dan type-nya information. Untuk title status peminjaman. Selanjutnya untuk field argumen untuk kondisi yang tidak tersedia, diisi message-nya belum dikembalikan, bib-nya yes, title-nya critical, title-nya status peminjam. Kemudian klik run, klik yes, simpan makro dengan nama makro 1, oke. Selanjutnya buka form 1, kemudian klik view, pilih design view. Lalu klik button dan drag pada form footer. Pada kategoris pilih miscellaneous. Pada action pilih run macro. Klik next. Pilih picture, klik next lalu finish. Pilih view, terus kita klik makronya, dan inilah hasilnya. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Visual Basic 6.0, kemudian klik OK dan open. Kemudian klik icon label dan drag pada bagian form. Lalu ganti caption label tersebut dengan judul data alat label. Setelah itu, untuk merata tengahkan, klik bagian properties yang alignment dan ganti jadi center. Kemudian buat label sebanyak field pada query 1. Dan ganti caption label tersebut sesuai dengan field yang ada pada query 1.
selanjutnya adalah pilih icon text box, kemudian klik dan drag pada font sebanyak label yang ada. Lalu hapus teks pada text box di bagian properties yang teks. Langkah selanjutnya membuat frame, klik icon frame pada toolbox, kemudian klik dan drag pada form. Ubah caption frame dengan nama option. Selanjutnya membuat comment button, klik icon comment button dan drag pada bagian frame. Lalu ubah caption dengan add, delete, update, refresh, dan close. Buat sebanyak 6 buah. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan Visual Basic dengan Microsoft Access. Dengan cara yang pertama, klik kanan pada Toolbox, lalu pilih komponen, lalu pilih menu Controls, kemudian beri tanda centang pada Microsoft Adobe Data Control 6.0. Selanjutnya, klik icon Adobe DC tersebut, kemudian kita drag pada bagian frame. Lalu kita klik kanan pada Adobe DC tersebut. Kemudian pilih Adobe DC Properties. Kemudian klik Build. Lalu kita pilih Microsoft Jet 4.0 dan klik Next. Selanjutnya kita masukkan database yang akan kita gabungkan. Kita cari terlebih dahulu database-nya dan klik OK dan tes connection. Jika sudah sukses, klik OK. Pilih menu record source, kemudian pilih 2-AD CMD table pada command tab, dan pilih query 1 pada table or store procedure name. Klik OK. Langkah selanjutnya kita pilih salah satu text box, kemudian kita ganti data source-nya, pilih Adobe C1, dan pada data field kita pilih sesuai dengan nama pada label. Lakukan hal yang sama pada text box selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah membuat codingan untuk comment button.